Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Tuhan pasti berjalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan, melanjutkan pembahasan di dalam kitab Kisah Para Rasul, dan kita akan melihat kali ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kita akan melihat kelanjutan dari pelayanan Rasul Paulus setelah dia menyelesaikan perjalanan misi yang pertama. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan menolong kami di dalam jam perenungan firman Tuhan ini. Persiapkan hati dan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki hati yang terbuka akan kebenaran firman-Mu. Hati yang dilembutkan oleh kuasa Roh-Mu. Dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Bantu setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari kitab Kisah Para Rasul ini, pasal yang ke-15, seperti tadi saya katakan, melanjutkan pembahasan atau perenungan kita terhadap firman Tuhan ini, melihat dari kelanjutan perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus. Kita sudah melihat sampai di pasal yang ke-14 minggu lalu, di mana Paulus menyelesaikan perjalanan misi yang pertama bersama dengan Barnabas. Nah, di sini kita akan melihat kelanjutan dari pelayanan ini setelah mereka kembali ke Antiokhia. Kita lihat terlebih dahulu di pasal yang ke-15. Ini mulai dari ayat yang pertama
hingga ayat yang kelima. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi saudara, setelah Paulus dan Barnabas menyelesaikan perjalanan misi yang pertama, kita melihat ada perkembangan yang luar biasa, di mana banyak jemaat mulai terbentuk dan Injil Kristus tersebar. Tetapi di sini, kemudian kita melihat ada sebuah persoalan baru yang muncul, dan kali ini persoalan muncul dari dalam kalangan orang-orang Kristen itu sendiri. Dan hal ini berhubungan dengan pengajaran, hal ini berhubungan dengan doktrin yang diajarkan. Lihat kembali di ayat yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi jelas orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi, dan nampaknya ini adalah orang-orang yang begitu kuat berakar pada tradisi dan adat istiadat Yahudi serta hukum Taurat. Nah, yang menjadi persoalan utama di sini adalah apa yang mereka ajarkan. Bahwa mereka mengatakan jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Dan hal ini kemudian ditentang oleh Paulus dan Barnabas. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu di ayat yang kedua. Nah, jelas bahwa Paulus dan Barnabas menentang ajaran itu sebab apa yang diajarkan oleh orang-orang yang datang dari Yudea ini bertentangan langsung dengan inti dari pesan Injil. Dengan pengajaran mereka itu, orang-orang dari Yudea ini memberikan kesan yang negatif atas semua upaya misionaris atau upaya penginjilan yang Paulus dan Barnabas lakukan. Paulus dan Barnabas sudah membangun jemaat-jemaat bukan Yahudi itu dengan murni mengajarkan mengenai Injil kasih karunia Allah kepada mereka. Sehingga saat datang pengajaran lain yang membingungkan ini, artinya bahwa seolah menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus dan Barnabas sebelumnya itu salah. Nah, Injil yang diterima dan diberitakan oleh Paulus dan Barnabas adalah seperti yang mereka beritakan di Antioquia di Pisidia. Kita lihat kembali di pasal yang ke-13, di ayat yang ke-38 dan ke-39 dicatat demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Nah, artinya bahwa nampaknya ada dua pengajaran yang berbeda, tetapi yang berhubungan langsung dengan inti dari kekristenan itu muncul di sini. Nah, saat orang-orang dari Yudea ini datang, mereka seolah mengajarkan bahwa Yesus memang menyelamatkan kita. Tetapi hanya setelah kita melakukan semua yang diperintahkan untuk memelihara hukum Taurat itu atau hukum Musa itu. Nah, Paulus mengajarkan bahwa seorang hanya bisa diselamatkan atau dibenarkan di hadapan Allah berdasarkan apa yang telah Yesus kerjakan. Dan ini adalah pesan Injil yang bahkan juga disampaikan oleh para rasul. Nah, jika kita lihat nanti dalam surat-suratnya, Paulus dengan tegas menjelaskan bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah, pemberian yang cuma-cuma yang diterima melalui iman. Dan ini sesuatu yang bukan diupayakan oleh kekuatan manusia, tetapi adalah pemberian dari Allah. Lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian dia menulis juga di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita tidak mengupayakan keselamatan itu, tetapi kita menerima keselamatan itu dengan iman. Nah, iman Kristen mengajarkan bahwa keselamatan itu karena iman. Bukan iman ditambah dengan perbuatan seperti yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar palsu dari Yudea ini. Nah, hal yang mirip mungkin masih kita temui saat ini. Bahkan dalam kalangan Kristen sekalipun yang berpandangan bahwa untuk bisa masuk surga, kita harus mengupayakan itu dengan segala perbuatan kita. Nah, ini adalah pandangan yang berbahaya dan bertolak belakang sama sekali dengan pesan Injil yang ditunjukkan oleh Alkitab. Kemudian terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini.
Bahwa kalau kita selamat karena kasih karunia yang diterima dengan iman, maka mengapa perlu melakukan perbuatan baik? Nah ingat saudara, bahwa kita berbuat baik bukan untuk masuk surga, tetapi perbuatan baik itu adalah buah dari pertobatan yang sejati. Buah dari pertobatan yang sejati. Lalu kemudian ada yang khawatir, bahwa nanti ada orang yang berpikir bahwa dia bisa saja terus hidup dalam dosa, karena toh yang penting dia sudah percaya. Nah Paulus sendiri menjawab persoalan ini dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kemudian masih di pasal yang sama, Roma pasal 6, di ayat yang ke-18, Paulus mengatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lalu di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi Paulus jelas mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah, maka kita bebas berbuat dosa karena toh kita sudah diselamatkan, kita hanya percaya saja. Di situ perhatikan bahwa Paulus bilang itu adalah fitnahan. Nah ini penting bahwa memahami kasih karunia Allah dengan benar itu menjadi hal yang penting. Ingat, kasih karunia Allah itu bukanlah memberikan kita izin untuk hidup di dalam dosa. Sebaliknya, mengubahkan kita untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Ini perlu untuk kita mengerti. Sehingga jelas bahwa cara pandang iman Kristen bahwa kasih karunia itu membawa kita kepada kehidupan yang mengejar kekudusan hidup. Kehidupan yang melakukan kebenaran sebagai orang-orang yang ditebus menjadi milik kepunyaan Allah di dalam Yesus Kristus. Perhatikan bahwa isi utama di sini adalah bahwa karena orang-orang dari Yudea ini mengatakan bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi ini adalah sesuatu yang ya kembali seperti yang tadi kita sudah lihat bahwa secara sederhana mereka ingin mengatakan bahwa keselamatan itu harus diupayakan, bukan hanya sekedar diterima. Kita perlu mengerti bahwa ketika berbicara mengenai hal keselamatan di dalam iman Kristen, itu adalah kasih karunia. Kita menerima itu dengan cuma-cuma. Tidak ada upaya dari kita yang bisa kita lakukan untuk menjadi seseorang yang benar di hadapan Allah dengan upaya kita. Tidak. Kita dibenarkan. Dibenarkan. Artinya bahwa saat kita percaya kepada Kristus, Allah yang mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Dia dan kita disucikan dari dosa dan pelanggaran kita. Nah saudara, perhatikan di sini bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini, maka Paulus dan Barnabas harus berangkat ke Yerusalem, yang adalah tempat dari para rasul dan murid Tuhan Yesus melayani. Di ayat yang kedua, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Karena pada saat itu rasul-rasul merupakan bagian dari murid-murid langsung Tuhan Yesus yang masih hidup. Maka untuk masalah doktrinal atau pengajaran ini diperlukan otoritas kerasulan dari mereka untuk menyelesaikan hal ini. Nah menarik bahwa yang diutus dari Antioquia di sini adalah Paulus dan Barnabas. Sebab mereka yang dengan keras menentang pengajaran yang keliru dari orang-orang yang datang dari Yudea itu. Dan juga mereka berdua adalah orang Yahudi asli. Dan Paulus juga adalah seorang mantan Farisi. Dia adalah seorang anggota Sanhedrin, majelis agama Yahudi. Sehingga hal ini penting untuk dibicarakan di sana. Lalu apa yang terjadi saudara? Perhatikan di ayat yang ke-6. Di sini kita melihat mulai sebuah persidangan di Yerusalem. Maka bersidangan rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Nah perhatikan bahwa nuansa yang diberikan di sini dalam bahasa aslinya menunjukkan ada perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai isu iman Kristen dan tradisi Yahudi ini. Lalu dia lihat di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Nah perhatikan bahwa Petrus mengatakan hal yang sama seperti yang Paulus katakan.
Untuk menyelesaikan kebuntuan ini dan perdebatan yang ada, Petrus akhirnya berdiri dan memberikan penjelasan di sini. Pertama, dia mulai dengan menjelaskan panggilan dan amanat kerasulan yang dia terima. Dia katakan bahwa, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Nah, ini untuk memberikan keyakinan dan peneguhan terhadap apa yang akan dia sampaikan. Yang kedua, Petrus menjelaskan posisinya yang mendukung Paulus dan Barnabas mengenai Injil yang benar itu. Bahwa baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu lewat kasih karunia Allah. Ayat 11. Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Petrus di sini menarik bahwa dia tidak membedakan antara orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Yahudi di sini mengenai hal kerohanian ini. Lalu kembali saudara, di sini perhatikan bahwa dalam penjelasan ini Petrus mendasarkan semua itu juga pada pengalaman pelayanannya. Ayat 8 dan 9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Petrus ini menjelaskan bahwa Roh Kudus yang diterima oleh kita juga diterima oleh orang-orang bukan Yahudi. Lalu ayat yang ke-9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Nah, kemungkinan besar ini merujuk kepada pelayanan Petrus kepada Kornelius. Kita ingat kembali di Kisah pasal yang ke-10 itu. Dan yang ketiga, penjelasan Petrus bahwa bagaimana mungkin orang-orang Yahudi menuntut dari orang-orang bukan Yahudi apa yang mereka sendiri tidak bisa penuhi dengan sempurna. Ayat yang ke-10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Jadi jelas bahwa Petrus di sini menunjukkan bahwa bagaimana mungkin kita menuntut dari orang lain apa yang kita sendiri tidak lakukan di sini. Nah, lalu bagaimana sikap sidang itu terhadap penjelasan Petrus? Lihat di ayat yang ke-12. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Jadi nampaknya mereka menyadari bahwa apa yang Petrus katakan itu benar dan kemudian mendengarkan kesaksian pelayanan dari Paulus dan Barnabas. Kemudian saudara, kita lihat di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah saudara, untuk meneguhkan apa yang dikatakan Petrus dan juga kesaksian dari Paulus dan Barnabas, maka Yakobus, di sini Yakobus yang dimaksud sini bukanlah Yakobus saudara Yohanes anak Zebedeus itu, tetapi di sini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus yang menulis surat Yakobus itu. Di sini Yakobus mengingatkan sidang itu akan firman Allah di dalam Perjanjian Lama. Kemudian dia memberikan solusi untuk mengatasi kebingungan yang terjadi. Lihat di ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi dia menawarkan solusi. Dia tidak hanya bilang bahwa oke, selesai di sini, atau ya apa yang Paulus katakan itu benar, saya mendukung Petrus dan kemudian selesai. Tidak, dia menawarkan solusi yang baik di sini. Kemudian saudara, kita lihat di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-29. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas,
yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesannya yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Jadi perhatikan isi pesan ini. Lihat bahwa di ayat yang ke-24, mereka mengatakan kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang dari antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Mereka mengakui bahwa orang-orang itu tidak mendapat pesan dari rasul-rasul ini. Artinya bahwa pengajaran mereka itu dari diri mereka sendiri, dari pandangan mereka sendiri. Dan akibatnya adalah hal itu menggelisahkan dan menggoyangkan hati anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan hal itu. Nah, ini penting bahwa apa yang kita sampaikan perlu untuk kita lihat kembali, menelisik kembali, melihat kembali apa yang firman Tuhan katakan, sehingga apa yang disampaikan itu tidak membingungkan atau menggelisahkan hati orang lain, tetapi menyatakan kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara, di sini mereka benar-benar menghargai dan menunjukkan bahwa Paulus dan Barnabas adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka mengatakan bahwa sebab itu dengan bulat hati kami memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi juga di sini secara jelas mereka mendukung dan mengakui kerasulan dari Paulus dan Barnabas di sini. Lalu saudara, apa yang terjadi kemudian? Perhatikan bahwa untuk mendampingi Paulus dan Barnabas dalam membawa keputusan dari sidang di Yerusalem ini, maka ada 2 orang yang mengikuti mereka, yaitu Yudas dan Silas. Dengan demikian keputusan itu bisa dijelaskan dengan baik dan dipercaya. Lalu di ayat yang ke-30 hingga 31, setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Jadi inilah seharusnya sebuah keputusan dalam jemaat diambil, di mana keputusan itu memberi sukacita dan penghiburan, dan bukannya kebingungan serta kekacauan karena kepentingan-kepentingan dan hal-hal yang tidak membangun tubuh Kristus. Kemudian saudara, di ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-35, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan mengingatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Artinya kembali ke Yerusalem. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Jadi perhatikan bahwa kembali tujuan utama dari pelayanan para rasul ini adalah memberitakan firman Tuhan dan meneguhkan jemaat yang ada. Saat mereka ada di satu tempat dan terutama di gereja mereka ini, bisa kita katakan ini jemaat induk mereka, mereka melakukan pelayanan, menguatkan dan mengajarkan firman Tuhan di sana. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Ayat 36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ini menunjukkan bahwa Paulus memiliki hati seorang gembala yang sejati. Dia tidak puas hanya dengan mendirikan gereja atau membangun jemaat-jemaat itu, tetapi dia ingin untuk melihat mereka dipelihara dan bertumbuh dengan baik dan hati-hati di dalam iman. Dia tidak hanya sekedar, oke, yang penting dengar dan selesai. Tidak, dia mau untuk mereka bertumbuh. Ini mengingatkan kepada kita untuk kita perlu mendoakan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, menguatkan satu sama lain di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, tetapi di sini saudara, kemudian dimulai dari ayat yang ke-37, terjadi sebuah persoalan yang sebenarnya menurut saya cukup menyedihkan. Di ayat yang ke-37 dan 38, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus
Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Yohanes Markus ini sebelumnya telah meninggalkan tim penginjilan itu. Kita lihat di pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Saat mereka mulai perjalanan misi yang pertama, sampai di Pamfilia, Markus pulang, meninggalkan mereka. Dan inilah yang membuat mungkin Paulus tidak mau lagi percaya kepada Markus di dalam perjalanan misi yang kedua ini. Nah, kita bisa mengerti mengapa Barnabas ingin membawa Markus. Meskipun sebelumnya dia telah meninggalkan mereka. Pertama, bahwa mungkin karena Markus ini adalah keponakan dari Barnabas itu sendiri. Terjemahan lain mengatakan bahwa dia adalah sepupu dari Barnabas. Sehingga di sini dia bisa lebih menerima kesalahan dari Markus itu. Dan juga jika kita membaca mengenai Barnabas di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, kita bisa melihat bahwa Barnabas adalah tipe orang yang dengan penuh semangat mau untuk menerima dan membantu orang lain. Ingat bahwa dia juga lah yang pertama kali menerima Paulus tanpa prasangka, tanpa curiga, saat para murid yang lain masih ragu terhadap pertobatan Paulus. Itulah sebabnya gereja mula-mula menamakan dia anak penghiburan. Lihat di dalam Kisah 4 ayat 36 itu. Dia siap memberi Yohanes Markus ini kesempatan untuk melayani Tuhan dan membuktikan dirinya. Sedangkan Paulus, dia melihat bahwa bagi Paulus itu pelayanan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan pekerjaan pelayanan itu berat, tantangannya besar. Sehingga tidaklah tepat untuk merekrut atau mengambil seseorang yang mungkin terbukti tidak dapat diandalkan, terutama dalam hal kesetiaan, fokus, dan prioritas. Lalu saudara, di sini dicatat di ayat yang ke-39 hingga 41. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ini sebenarnya hal yang disayangkan seperti saya katakan tadi. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan hanya satu pihak, entahkah itu Paulus yang salah atau Barnabas yang salah. Lukas tidak memberi kita petunjuk tentang siapa yang benar atau siapa yang salah di sini, karena memang ini bukan poin utamanya Lukas. Tetapi di sini yang ingin ditunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang harusnya tidak perlu terjadi. Siapa yang benar dan siapa yang salah, pertanyaan ini tidak membuat perbedaan sama sekali. Mungkin keduanya benar dalam beberapa hal dan salah dalam hal-hal yang lain. Tetapi dimanapun ada perselisihan yang tajam dikatakan, tentu ada seseorang yang salah mungkin. Dan biasanya kedua pihak itu bersalah. Nampaknya baik Paulus dan Barnabas masing-masing tidak berjalan di dalam roh untuk mengatasi dan melihat masalah ini. Nah, sulit untuk mengetahui apakah hubungan pribadi mereka menjadi renggang untuk waktu yang lama. Tetapi sebagai orang Kristen, kita diperintahkan untuk menyelesaikan masalah hubungan itu dengan orang lain sebelum kita mempersembahkan pelayanan kita kepada Tuhan. Matius 5 ayat 23 dan 24. Nah, selalu salah jika kita melangkahi atau menekan orang lain atas nama pelayanan. Dan ketika hal itu terjadi, maka itu harus diperbaiki. Tetapi di sini, saudara, ketika berbicara mengenai hal pelayanan, maka kerendahan hati dan kesadaran dari kedua belah pihak itu menjadi hal yang penting. Kita juga tidak bisa bermain playing victim bahwa orang lain saja yang salah dan kita tidak. Nah, di sini kita melihat ada dua orang yang begitu luar biasa melayani Tuhan, baru saja membawa pesan yang membawa persatuan di dalam jemaat, di dalam gereja Tuhan. Namun di sini sayangnya mereka tidak dapat menyelesaikan persoalan dan perselisihan mereka sendiri. Orang-orang yang baik di dalam gereja mungkin tidak selalu berpendapat sama untuk hal-hal tertentu. Ini adalah satu kenyataan yang harus kita lihat dan kita terima. Mungkin secara sederhana persoalan Paulus ini dan Barnabas ini bahwa Paulus memandang orang-orang dan mungkin dia berkata, apa yang dapat mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Sementara Barnabas memandang orang-orang dan bertanya, apa yang dapat dilakukan pekerjaan Tuhan bagi mereka? Ingat bahwa kedua pertanyaan ini penting bagi pekerjaan Tuhan dan terkadang sulit untuk menjaga keseimbangan itu. Nah, di sini kemudian dikatakan bahwa mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Ingat bahwa Barnabas ini juga tinggal di Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara, tidak diragukan bahwa Allah dapat menggunakan perpisahan mereka ini untuk pekerjaan yang lebih besar. Tetapi ingat bahwa itu bukan alasan untuk kita pakai sebagai landasan bahwa atau sebagai pembenaran dalam perpecahan dan perselisihan di dalam tubuh Kristus. Allah dapat menebus kebaikan dari kejahatan. Allah dapat membuat sesuatu yang baik muncul dari sesuatu yang buruk. Dan pada akhirnya,
Allah bisa membawa kebaikan dari kesalahan yang terjadi. Baik Paulus dan Barnabas dan mungkin keduanya harus memperbaiki kesalahan mereka di hadapan Allah dan satu sama lain. Itulah poin utama dari bagian ini. Allah memang bisa membawa kebaikan dari semua itu. Tetapi juga dia ingin mengerjakan di dalam hati dan pikiran dari orang-orang yang berselisih itu untuk melihat bahwa dari semua itu adalah hal yang disayangkan. Sehingga mereka harus melihat bagaimana bekerja bersama untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, perhatikan bahwa kita lihat nanti dalam surat-suratnya kemudian, Paulus melayani nanti bersama dengan Markus lagi. Dan dia sangat menghargai apa yang Markus lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa lihat dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-10 dan 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Nah kita tidak tahu apakah Markus yang berubah atau Paulus yang berubah. Atau bahkan Allah yang telah mengubahkan mereka berdua. Sehingga di sini kita belajar untuk melihat bagaimana memahami dan melihat sebuah perbedaan, sebuah konflik yang terjadi, bahwa jangan sampai hal itu mengorbankan pelayanan dan pekerjaan Tuhan, tetapi juga lebih dari itu bagaimana kita melihat untuk mau merendahkan diri dan hati kita diubahkan. Dari bagian tentang perjalanan pelayanan Paulus dan Barnabas ini, dan kemudian konflik yang terjadi, dan kemudian bagaimana mereka mempertahankan Injil yang sejati, kita perlu melihat bahwa ketika hal-hal itu terjadi, di dalam persekutuan mungkin, di dalam gereja mungkin, kita perlu untuk kembali kepada terang kebenaran firman Tuhan, melihat bahwa bergantung kepada kasih karunia Allah, untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam dan melalui kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bantu kami Tuhan, di dalam setiap kelemahan kehidupan kami, Tuhan menolong, menguatkan, agar kami terus bergantung kepada kasih karunia-Mu, dan melangkah di dalam ketaatan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa, Tuhan menolong, menyertai, memberkati kami, untuk kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kehidupan kami sepanjang minggu ini, Tuhan tuntun, pimpin, sertai. Kami terus berdoa, Tuhan, untuk saudara-saudara yang sakit, Tuhan berikan kekuatan, Allah berikan kesembuhan, dan Tuhan menolong, Allah sendiri yang menopang. Kami juga berdoa, Tuhan, mereka yang bergumul, Tuhan berikan kekuatan, Allah menuntun, menyertai, memberkati setiap kami sepanjang minggu ini oleh kuat kuasa Roh-Mu. Dan biarlah Tuhan di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami, mata kami terus memandang kepada Engkau dan menyadari bahwa Engkau bekerja di dalam dan melalui kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami belajar untuk setia di dalam proses yang Tuhan kerjakan. Berkati setiap kami Tuhan, kami terus berdoa untuk pandemi yang masih terjadi. Oleh kemurahan Allah, kiranya Tuhan Yesus, angka-angka yang positif ini Tuhan boleh ditekan. Allah berikan hikmat kepada pemerintah dan juga kepada para tenaga medis. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dari Allah sendiri, memberikan perlindungan dari Tuhan, dan biarlah keadaan boleh pulih kembali sehingga kami boleh kembali bekerja, beraktivitas, melayani, bersekutu seperti sedia kala. Dan kiranya Tuhan Engkau terus menguatkan dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.